Iman seperti apa dan patokan iman apa yang harus dimiliki oleh alat pilihan Tuhan di dalam hati mereka? Mari kita cari tahu jawabannya melalui sejarah nenek moyang iman yang tercatat di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ditulis tentang pertobatan Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Pada saat itu, dia bertekad untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah apa? Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk menyatakan namaku dan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja dan orang-orang Israel." Ayat 16. "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Di dalam ayat ini, kita bisa melihat apa yang ingin dilaksanakan Tuhan melalui alat-alat pilihannya. Tentang Rasul Paulus, Tuhan berkata, "Orang ini adalah pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sekarang, semua saudara-saudari Sion adalah alat pilihan Tuhan untuk menanggung tugas ini. Ada tujuan untuk membuat suatu alat. Misalnya mangkok, dibuat untuk makan makanan sup atau makan nasi. Gelas dibuat untuk minum air. Sama seperti ini, orang-orang pilihan Tuhan memiliki peranan dan tujuan. Mereka dipilih untuk memberitakan nama Tuhan sesuai zaman. Pada zaman Bapa, mereka memberitakan nama Tuhan menurut zaman Bapa. Pada zaman Anak, memberitakan nama Yesus Kristus. Dan pada zaman Roh Kudus ini, memberitakan nama baru Tuhan, seperti yang telah dikatakan Tuhan. Jika suatu alat tidak digunakan sesuai manfaatnya, alat itu tidak berguna sama sekali. Mangkuk yang hanya disimpan di dalam lemari tidaklah berguna. Mangkuk harus digunakan. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami melakukan apa? Memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Pada zaman Anak, hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati adalah Yesus Kristus.
Kalau begitu pada zaman Roh Kudus, kita harus berkata dengan berani, Tuhan Bapa An Sang Hong dan Ibu Surgawi Yerusalem barulah yang akan melaksanakan segala pekerjaan ini. Rasul Paulus telah dipilih sebagai alat pilihan Tuhan untuk pekerjaan itu. Kalau begitu, apakah hanya Rasul Paulus saja alat pilihan Tuhan? Petrus, Yohanes, dan Yakobus telah dipilih oleh Tuhan. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan cara ini, Tuhan telah memilih mereka dan menugaskan mereka memberitakan kepada seluruh bangsa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Hal itu juga sama pada zaman ini. Siapakah inti kepercayaan kita? Siapakah yang harus kita beritakan kepada semua orang? Dia adalah roh dan pengantin perempuan Tuhan Elohim. Percayalah kepada Tuhan Elohim dan terimalah pengampunan dosa. Mari kita beritakan seperti ini. Tuhan Elohim ini adalah siapa atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dia adalah hakim, dia adalah Tuhan. Mari kita memberitakan kebenaran ini kepada seluruh bangsa. Saudara-saudari, sambil mengenang kembali kehidupan Rasul Paulus, mari kita ingat sekali lagi bahwa kitalah alat pilihan Tuhan secara rohani, sama seperti Rasul Paulus. Mari kita memberitakan kebenaran yang telah ditugaskan Tuhan kepada kita, supaya semua umat manusia mengenal Tuhan, dan mereka yang menantikan Tuhan bisa mengetahui Tuhan Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, telah datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita memberitakan ke seluruh dunia bahwa Bapa dan Ibu kita adalah hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.